Sebuah industri makanan mempunyai mesin pengolahan dengan daya 1500 watt. Setelah dilakukan pengukuran, mesin tersebut memiliki faktor daya 0,75. Nah, berdasarkan Permen ESDM terbaru, faktor daya minimum untuk industri itu adalah 0,9. Jika faktor daya pada mesin tersebut kurang dari 0,9, maka industri tersebut akan dikenakan denda KVAR. Agar tidak terkena denda, faktor daya mesin tersebut harus diperbaiki dari 0,75 menjadi 0,9. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar kapasitor bank yang harus dipasang untuk memperbaiki faktor daya tersebut. Nah, pertama kita gambar terlebih dahulu segitiga dayanya seperti gambar berikut. Untuk cosp-nya awalnya adalah 0,75 dan daya mesinnya adalah 1500 watt. Nah, untuk sisi miringnya ini adalah daya semuanya tidak diketahui, dan yang tegak ini adalah daya reaktif. Nah, kemudian mesin tersebut ingin diperbaiki faktor dayanya menjadi 0,9 atau gambarnya nanti akan menjadi yang biru seperti ini. Jadi S-nya akan turun. Nah, faktor dayanya jadi 0,9. Nah, kemudian sisi tegak ini yang mulai dari atas sampai bawah ini adalah Q1 atau daya reaktif sebelum dilakukan koreksi faktor daya, dan kemudian Q2 mulai dari yang tengah ini sampai ke bawah itu adalah daya reaktif setelah dilakukan koreksi faktor daya. Nah, yang kita cari ini adalah Qc atau berapa besar kapasitor nanti yang akan ditambahkan, ini yang akan kita cari. Nah, sebelum menentukan Qc ini, untuk lebih mudah kita cari tahu terlebih dahulu ini sudutnya berapa. Nah, cos Pi 1 kan diketahui 0,75, berarti untuk mencari sudutnya kita cari nilai Pi 1 nya. Nah, nilai Pi 1 bisa dicari dengan menggunakan kalkulator, yaitu cos pangkat min 1 0,75, sehingga diperoleh Q1 adalah Pi 1 adalah 41,4 derajat. Sedangkan untuk cos Pi 2 nya tadi adalah diminta menjadi 0,9, sehingga Pi 2 nya adalah cos pangkat min 1 0,9, sehingga diperoleh Pi 2 nya adalah 25,84 derajat. Jadi sudut yang ini adalah 25 derajat, sudut awalnya adalah 41 derajat. Nah, kemudian kita setelah mengetahui sudut ini, kita bisa mencari tahu nilai Q1 dan Q2 dengan menggunakan aturan trigonometri. Jadi kita tidak perlu mencari tahu nilai S-nya berapa. Jadi langsung saja kita cari tahu nilai Q1 dan Q2-nya dengan menggunakan aturan trigonometri. Nah, kita gunakan dengan aturan tangan. Jadi tangan Pi 1 itu sama dengan, tangan itu apa? Tangan adalah depan dibagi samping. Jadi tangan Pi 1 depannya adalah Q1, sampingnya adalah 1500 watt. Jadi nanti kita bisa cari Q1 sama dengan 1500 dikali dengan tangan Pi 1. Kita masukkan Pi 1 nya tadi nilainya adalah 41,4 derajat dikali dengan 1500. Nah, sehingga kita peroleh nilai Q1 adalah 1322,42 var. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari tahu nilai Q2, yaitu tangan P2 sama dengan Q2 dibagi dengan 1500. Sama Q2 sama dengan 1500 dikali dengan tangan P2, sehingga nilai Q2 nya adalah 726,42 var. Nah, selanjutnya kita bisa, setelah memperoleh nilai Q1 dan Q2, selanjutnya kita bisa cari nilai Qc nya, yaitu Qc sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2. Nah, Q1 nya tadi kita masukkan 1322,42 dikurangi dengan Q2 nya tadi 726,42, sehingga kita peroleh Qc sama dengan 596 var. Nah, kemudian setelah kita peroleh nilai Qc nya tadi sebesar 596 var, kita bisa cari tahu nilai kapasitornya dengan menggunakan persamaan daya, yaitu Qc sama dengan V kuadrat dibagi dengan Xc. Nah, Xc ini adalah reaktansi kapasitif yang nilainya bisa kita cari dengan 1 dibagi dengan 2πf kali C.
sehingga nilai C bisa kita cari dengan membolak-balikkan rumus ini menjadi C sama dengan QAC, bukan QAC tapi ini adalah QC tadi. QC dibagi dengan V kuadrat dikali 2PF. Tinggal kita masukkan saja, QC nya tadi kita peroleh 596 var, kemudian V nya itu adalah tegangan listrik. Jadi meskipun di soal ini tidak disebutkan dia menggunakan tegangan berapa volt, nah ini sudah jadi pengetahuan umum bahwa daya listrik tegangan listrik PLN itu adalah 220 volt. Kemudian dikali 2, P nya adalah konstanta 3,14 dan F nya itu adalah frekuensi listrik. Nah ini sama seperti tegangan, jadi meskipun tidak ditulis di soal, ini adalah sudah jadi pengetahuanmu bahwa frekuensi listrik yang digunakan PLN itu adalah 50 Hz. Jadi tinggal kita hitung saja, kemudian kita peroleh nilai C nya adalah 3,92 kali 10 pangkat min 5 farad, atau kalau kita ubah jadi mikrofarad menjadi 39,2 mikrofarad. Nah, jadi untuk menghindari denda KVAR ini, perusahaan tersebut harus memasang kapasitor bank sebesar 39,2 mikrofarad. Oke, kurang lebih seperti itu.